calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar setiap saya membuat video, Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Nah, pada video kali ini kita akan mereaksi, ini bocor ya, bocor. Ada rekaman salah satu tokohnya ini bukan dalam hal positif, tapi adalah mantan narapidana teroris, yakni Abu Bakar Ba'asyir. Nah, rekamannya ini bocor dan dibenarkan oleh anaknya bahwasanya Abu Bakar Ba'asyir ini mendukung, terang-terangan mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Anies? Wah, jadi dari dukungannya tersebut wajar Sekjen PBNU ya, Pak Saifullah Yusuf ini menghimbau kepada warga NU ya untuk melihat track recordnya, siapa yang mendukung capres atau cawapresnya. Jangan sampai mendukung yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini kita tahu sendiri bahwasannya beliau ini kan mantan terpidana terorisme, bom Bali, dan masih ada hubungannya dengan jaringan terorisme yang ada di luar negeri. Wah, ini gimana ya? Karena mulai dari dulu memang organisasi yang dilarang oleh pemerintah itu banyak yang mendukung Pak Anies ya, memang dari dulu. Nah, silakan nilai sendiri. Kita simak langsung video-videonya ya, bagaimana bentuk rekamannya dan bagaimana himbauan dari Gus Ipul ya, Sekjen PBNU. Nah, silakan dinilai sendiri ya. Beredar rekaman suara Abu Bakar Ba'asyir mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Rekaman tersebut diunggah dalam media sosial TikTok. Menurutnya, Anies merupakan sosok calon presiden yang paham dengan Islam. Anak Abu Bakar Ba'asyir, Abdurrahim Ba'asyir, membenarkan rekaman suara tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam rekaman tersebut merupakan sikap Abu Bakar Ba'asyir di Pilpres 2024. Sementara itu, sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri sempat menyita perhatian Indonesia, bahkan disorot dunia. Abu Bakar Ba'asyir sempat terjerat kasus terorisme. Dirinya juga mendapat berbagai tuduhan bahwa ia berhubungan dengan kelompok jaringan teroris internasional. Abu Bakar Ba'asyir sempat menempuh pendidikan di Universitas Al-Irsyad Solo. Kemudian pada Maret 1972, Abu Bakar Ba'asyir mendirikan pesantren Al-Mu'min di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada zaman Orde Baru, Ba'asyir sempat diburu akibat dituding menghasut orang-orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Abu Bakar Ba'asyir sempat berada di balik jeruji besi karena dinyatakan bersalah atas serangan bom Bali pada 2002. Setelah bebas pada 2006, Abu Bakar Ba'asyir kembali dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Sejak 2010, ia ditahan atas tuduhan telah mendanai pelatihan terorisme di Aceh. Abu Bakar Ba'asyir bebas dari Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari 2021. Dia meninggalkan penjara dengan status bebas murni. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia
banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah pilpres. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi saya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya harus memilih, tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian ya, apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Seluruh warga NU datang ke TPS pada tanggal 14 Februari ini. Ini adalah hak dan sekaligus menjadi momentum penting untuk kita memilih pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, jangan terlalu percaya pada berita-berita yang hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang menyesatkan. Saya mengajak kepada seluruh warga NU untuk bisa memilih dan memilah mana yang kira-kira menurut kita itu adalah figur yang layak untuk mewakili kita semua warga NU dan juga tentu mewakili Indonesia, memimpin kita semua. Nah, itu yang penting. Kemudian juga saya banyak telepon, salah satunya dari Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am yang juga Ketua Umum MUI. Ya, kita bicara. Salah satu yang menarik itu kaitannya dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir kepada salah satu paslon, yang tentu warga NU diharapkan bisa benar-benar waspada, mengerti betul ya satu persatu rekam jejak daripada semua paslon, dan sekaligus siapa yang mendukung paslon tersebut, siapa di belakangnya, dan kemudian apa kira-kira misi ke depan yang dibawa oleh para paslon tersebut. Jangan sampai warga NU memilih paslon yang nantinya kebijakannya bertentangan dengan aspirasi warga NU, dan juga pendukung-pendukung paslon tersebut berbeda pandangannya dengan warga NU. Sekjen PBNU Gus Ipul menghimbau warga NU agar tidak memilih calon presiden atau capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Menurut saya, bukan hanya warga NU yang tidak boleh memilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir ini adalah seorang tokoh radikalis yang meskipun tahun lalu dia mengaku sudah menerima Pancasila, tapi dia tetap berkeinginan agar para capres yang nantinya menjadi presiden Indonesia menerapkan hukum Islam. Ini sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia yang bineka. Maka saya setuju dengan Gus Ipul agar kita tidak memilih calon presiden yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Ini parah nih. Parah dia. Nggak tahu kalian, di situ kubu Prabowo semua. Nggak tahu kalian tuh. Makanya jangan aja foto kubu Prabowo semua itu. Iya. Ayo sekalian, mari kita sama-sama menyanyikan Maju Tak Gentar. Silahkan yang pegang musik dimulai.
tak gentar membela yang benar, tak gentar membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang. Baca beritanya, diam-diam Anies ziarah kubur. Loh, kok diam-diam tapi diberitakan di media? Itu bukan diam-diam itu. Saya dengar lagi, nggak tahu betul apa nggak, katanya ditolak atau nggak. Anies diam-diam mendatangi rumah Gus Wahab, katanya benar atau tidak. Kok diam-diam tapi diberitakan? Jadi mau dimanfaatkan oleh Anies ini, NU itu, untuk mencari kekuasaan. Kemarin saya lihat setiap tahun tuh hari kedua tuh Lebaran, di kantor Tanah Abang tuh, kantornya para Habib itu, pasti mengadakan kumpul Lebaran. Di situ Anies datang. Padahal mereka tuh nggak suka dengan kubu Habib itu, nggak suka. Mereka tuh berseteru dari dulu. Nah, mereka nih mau cara kasar atau apa dengan kubu Habib itu, mereka takut apa? Di sini masih banyak pencitanya. Karena tadi kesamaan dengan NU. Sejumlah kader PDIP hingga relawan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud ini mengalihkan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menyebut mereka beralih karena pasangan nomor 1 dan 3 sudah tidak ada harapan. Sejumlah kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Semarang menyatakan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mereka mengaku mendukung Prabowo Gibran atas kesadaran sendiri dan tidak ada desakan dari pihak lain. Menurut mereka, Prabowo Gibran layak memimpin Indonesia. Prabowo Gibran saya rasa untuk tahun ini pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi saya beralih untuk mendukung Pak Prabowo dengan Gibran. Dasarnya karena visi-misinya bagus Pak Prabowo. Oh ya. Sebelumnya, migrasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilakukan kelompok relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Alih dukungan tersebut dilakukan oleh kelompok relawan turun tangan Anies Mohaimin dan sahabat Ganjar Pranowo pada Jumat 12 Januari pekan lalu. Ketua Umum Relawan Turun Tangan Khairul Mujahid menyebut pihaknya memutuskan berpindah haluan dengan mendukung Prabowo Gibran usai menyaksikan debat Capres pada Minggu 7 Januari lalu. Siapa yang iri? Nggak ada yang iri, kita mah positif-positif semua. Apalagi harus iri sama yang suka berubah-berubah begitu. Kadang Imam Mahdi, kadang biksu, kadang pendeta. Sebentar lagi jadi apa? Hah? Jadi Roro Jonggrang. Nggak ada di sini kita yang iri-iri. Kita mah vibe-nya positif say. Tidak ada yang menghalalkan segala cara kayak begitu. Pastilah beda kelas ya. Kelas kita mah sudah kelas 6, dia masih kelas 1. Beda, ya beda kelas. Yang ngadi-ngadi. Itu dia ya. Tadi sudah jelas bahwasannya Abu Bakar Basir dengan rekamannya yang sudah bocor tadi dan sudah dibenarkan. Nah, ini jelas-jelas mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan. Nah, karena Abu Bakar Basir ya meyakini kalau Pak Anies yang jadi ini akan menerapkan hukum Islam di Indonesia. Wah, ini sangat bahaya karena kita kan Pancasila berbagai agama yang ada. Nah, kita tahu bahwasannya sepak terjang track recordnya Abu Bakar Basir kan seperti itu ya. Siapa yang mau satu barisan dengan Abu Bakar Basir? Nah, silakan pilih sendiri ya. Siapa yang mau satu barisan dengan yang mendukung Pak Anies, yakni Abu Bakar Basir. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ipul sendiri ya. Itu sudah mendapatkan informasi ya terkait Abu Bakar Basir yang mendukung paslon ya. Itu tadi sudah ada bocorannya nomor urut 1 tadi. Ya, silakan saja hak Anda ya. Ya, semoga saja nanti siapapun yang jadi presidennya nanti bisa aman ya. Tidak ada gonjang-ganjing ya di negara ini. Semoga selamat semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.